الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebelum bulan Ramadan, berbagai segi berkenaan dengan sirat kehidupan suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan Ghazwah atau peperangan tengah dibahas, dan saat ini saya akan menerangkan berkenaan dengan perang Khaybar. Hari ini pun saya akan menyampaikan beberapa hal terkait hal tersebut. Bersamaan dengan kegembiraan atas kemenangan di Khaybar, pada hari-hari itu juga ada kabar gembira bagi Rasulullah SAW yang tentangnya beliau bersabda, "Aku tidak bisa mengatakan mana yang lebih membuatku gembira, kemenangan Khaybar atau hal ini, dan ini adalah kembalinya Hazrat Ja'far bersama para muhajirin Habsyah dari Habsyah." Sebagaimana diketahui, beberapa Muslim yang mendapat kezaliman oleh penduduk Mekah berhijrah ke Habsyah, di antaranya adalah sepupu Rasulullah SAW, yaitu Hazrat Ja'far bin Abi Talib. Setelah perjanjian Hudaybiyah, Nabi Akram SAW mengirim Hazrat Amr bin Umayyah Damri ke Habsyah dengan membawa surat untuk Kerajaan Najasyi yang isinya meminta agar para muhajirin Muslim yang masih tinggal di sana dikirim kembali ke Madinah. Oleh karena itu, setelah tinggal di luar negeri selama 14 atau 15 tahun, mereka berangkat dengan 2 kapal menuju Madinah. Ketika mereka mengetahui bahwa Rasulullah SAW sedang berada di Khaybar, karena tidak sabar ingin segera bertemu beliau, mereka tidak menuju ke Madinah, melainkan langsung menuju ke Khaybar. Ketika Hazrat Rasulullah SAW melihat Hazrat Ja'far, beliau berdiri dan memeluk beliau, mencium keningnya, dan bersabda, "Ma adri bi ayyihima ana assaru bi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far." Aku tidak tahu mana di antara dua hal ini yang lebih membuatku gembira, kemenangan di Khaybar atau kedatangan Ja'far. Bersama mereka juga ada Hazrat Abu Musa al-Ash'ari dengan lebih dari 50 orang dari kaum beliau. Nama Hazrat Abu Musa Ash'ari adalah Abdullah bin Qais. Beliau berasal dari suku Ash'ari. Beliau datang ke Mekah bersama beberapa orang dari kaumnya, dan setelah memeluk Islam, kembali kepada kaumnya. Kemudian beberapa waktu kemudian, beliau berangkat dalam perjalanan laut untuk berhijrah ke Madinah bersama 2 saudaranya dan sekitar 50 orang dari kaumnya. Namun selama perjalanan, karena ada angin kencang, kapal mereka terdampar di pantai Habsyah. Di Habsyah, mereka bertemu dengan Hazrat Ja'far dan mereka tinggal di sana. Sekarang ketika Hazrat Ja'far bersiap untuk pergi ke Madinah, orang-orang Muslim dari suku Ash'ari ini juga ikut serta. Bersama dengan mereka, beberapa orang dari suku Daus juga bergabung. Di antara mereka adalah Hazrat Abu Hurairah, Tufail bin Amr, dan para pengikutnya. Beberapa orang dari suku Ashja juga bergabung. Rasulullah SAW memberikan sebagian dari harta ganimah Khaybar kepada semua pendatang ini. Mengenai keutamaan mereka yang datang dengan perantaraan kapal, dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.
Hazrat Ja'far dan para muslim lainnya yang datang bersama beliau melalui perjalanan kapal tersebut kemudian disebut sebagai Ashabus Safinah atau para musafir kapal laut. Ketika mereka tiba di Madinah, 15 tahun telah berlalu dan kaum muhajirin di sana ikut serta dalam beberapa pertempuran serta lebih dulu berhijrah. Oleh karena itu, tampaknya terjadi pembicaraan di antara mereka bahwa kami memiliki keutamaan yang lebih besar daripada mereka, yaitu kaum muhajirin yang tinggal di sini, yang datang ke Madinah bersama Rasulullah SAW memiliki keutamaan lebih besar daripada mereka yang berhijrah ke Habsyah. Suatu kali, istri Hazrat Ja'far, Hazrat Asma binti Umais, datang untuk menemui Ummul Mukminin, Hazrat Hafsyah. Di sana, Hazrat Umar juga hadir dan bertanya, "Siapakah wanita ini?" Hazrat Hafsah menjawab, "Ia adalah Asma binti Umais." Hazrat Umar berkata, "Jadi wanita yang dari Habsyah itu yang melakukan perjalanan laut?" Hazrat Asma menjawab, "Ya benar." Mendengar hal ini, Hazrat Umar berkata, "Kami telah mendahului kalian dalam hijrah ke Madinah. Karena itu kami lebih dekat kepada Rasulullah SAW." Mendengar ini, Hazrat Asma berbicara dengan nada sedih dan marah. "Demi Allah, tidaklah demikian. Kalian memang tinggal bersama Rasulullah SAW. Beliau memberi makan kepada yang lapar di antara kalian dan menasihati kalian juga, sementara kami berada jauh dari tanah air kami, di negeri asing yang jauh di wilayah musuh. Kami menghadapi berbagai macam ketakutan dan kecemasan di sana. Kami menanggung semua kesulitan ini demi Allah dan Rasul-Nya SAW." Lalu ia bersumpah, "Demi Allah, aku tidak akan makan sampai aku menanyakan hal ini kepada Rasulullah SAW. Aku akan menyampaikan persis seperti yang Anda katakan, tidak kurang tidak lebih. Aku akan menceritakan semuanya kepada beliau." Kemudian ia menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan seluruh kejadian ini. Mendengar ini, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa biha haqqun bi minkum walahu wali ashabihi hijratun wahidatun walakum antum ahlus safinati hijratani." Mereka tidak memiliki hak lebih besar daripada kalian. Bahkan mereka dan para sahabatnya hanya melakukan satu kali hijrah. Sedangkan kalian, yaitu orang-orang yang berlayar ke Habsyah, telah melakukan 2 kali hijrah. Dengan demikian, beliau SAW menghibur mereka dan menghilangkan kesedihan mereka. Ketika Hazrat Asma mendengar hal ini, ia menyampaikan keutamaan dan kebahagiaan ini kepada teman-temannya. Hazrat Asma menuturkan, kemudian orang-orang dari Habsyah datang kepadanya secara berkelompok dan dengan penuh semangat mendengarkan sabda yang penuh berkat ini dari Rasulullah SAW. Tidak ada hal di dunia lainnya yang memberi mereka kebahagiaan sebesar ini, dan tidak ada hal lain yang memiliki kedudukan setinggi sabda Rasulullah SAW ini bagi mereka. Beberapa dari mereka bahkan datang berulang kali kepada saya untuk mendengarkan sabda Rasulullah SAW ini. Di sini terdapat kisah tentang seorang hamba sahaya Habsyah yang telah masuk Islam dan kemudian mati syahid. Dalam riwayat disebutkan, ada seorang hamba sahaya Habsyi bernama Yasar dari Khaybar yang bertugas mengembalakan ternaknya. Ketika ia melihat penduduk Khaybar mengangkat senjata untuk melawan Rasulullah SAW, ia bertanya kepada mereka, "Apa tujuan kalian?" Mereka menjawab, "Kami akan berperang melawan orang yang mengaku dirinya sebagai nabi." Perkataan tentang Rasulullah SAW ini tertanam dalam hatinya, yaitu ia meyakini bahwa pasti ada sesuatu yang istimewa tentang kedudukan kenabian Rasulullah SAW. Ia kemudian pergi membawa kambing-kambingnya untuk digembalakan. Kaum muslim menangkapnya dan membawanya kepada Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain yang lebih rinci disebutkan, hamba saya ini datang sendiri kepada Rasulullah SAW dengan membawa serta kambing-kambingnya. Beliau SAW berbicara dengannya. Hamba saya ini bertanya, "Apa yang engkau seru?" Rasulullah SAW menjawab, "Aku mengajakmu kepada Islam dan agar engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah, dan agar engkau tidak menyembah selain Allah." Hamba saya itu bertanya, "Jika aku bersaksi demikian,
apa yang akan kudapatkan? Dan jika aku beriman kepada Allah, apa yang akan kudapatkan? Rasulullah SAW menjawab, jika engkau beriman kepadanya, maka bagimu adalah surga. Maka hamba sahaya itu masuk Islam dan berkata, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya aku adalah orang yang berkulit hitam, wajahku tidak tampan, aku berbau tidak sedap, dan aku tidak memiliki harta. Jika aku berperang melawan mereka dan aku terbunuh, apakah aku akan masuk surga? Rasulullah SAW bersabda, ya, engkau akan masuk surga. Hamba sahaya itu berkata, wahai Rasulullah SAW, kambing-kambing ini adalah amanah yang ada padaku. Apa yang harus kulakukan dengan mereka? Beliau SAW bersabda, keluarkanlah mereka dari pasukan dan bawalah ke padang yang kosong, lalu lepaskanlah mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menunaikan amanahmu untukmu. Artinya kambing-kambing itu akan sampai kepada pemiliknya. Orang-orang yang menuduh bahwa Hazrat Rasulullah SAW berperang untuk mendapatkan harta rampasan perang, khususnya terkait Khaybar, mereka menuduh bahwa ini adalah kezaliman untuk merampas harta Yahudi secara tidak sah. Jika hal ini benar, maka dalam keadaan perang, sekelompok kambing milik musuh dan keadaan para sahabat di Khaybar yang sangat kelaparan, yaitu mereka sangat lemah karena kelaparan, tidak ada makanan, maka kambing-kambing ini adalah harta rampasan perang yang gratis yang bisa mereka gunakan. Akan tetapi Rasulullah SAW bahkan dalam keadaan perang pun memerintahkan untuk mengembalikan kambing-kambing ini demi menunaikan hak amanah. Pada akhirnya hamba sahaya itu melakukan hal yang diperintahkan. Kambing-kambing itu berkumpul dan keluar seolah-olah ada yang menggiring mereka hingga setiap kambing sampai kepada pemiliknya. Kemudian ia maju dan berperang. Ia bergabung dalam pertempuran hingga sebuah anak panah mengenainya dan mati syahid. Padahal ia belum pernah melakukan satu sujud sekalipun. Ia baru saja masuk Islam dan belum pernah melakukan solat dan sebagainya. Dan kaum muslim membawanya ke dalam pasukan mereka. Rasulullah SAW bersabda, masukkanlah dia ke dalam tenda. Para sahabat memasukkannya ke dalam tenda. Hazrat Anas meriwayatkan Rasulullah SAW datang kepadanya dan ia telah syahid. Beliau bersabda, Allah telah menjadikan wajahmu indah, menjadikanmu harum dan memperbanyak hartamu. Beliau mendoakannya dan bersabda Allah Ta'ala telah memasukkannya ke surga. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu juga menyebutkan peristiwa ini sebagai berikut. Pada hari-hari pengepungan Khaybar, seorang penggembala milik pemimpin Yahudi yang biasa menggembalakan kambing-kambing mereka masuk Islam. Setelah masuk Islam, penggembala itu berkata, wahai Rasulullah, sekarang saya tidak bisa pergi ke orang-orang itu lagi. Dan kambing-kambing milik orang Yahudi ini adalah amanah yang ada pada saya. Sekarang apa yang harus aku lakukan dengan kambing-kambing ini? Beliau bersabda, arahkanlah muka kambing-kambing itu ke arah benteng dan doronglah mereka. Allah Ta'ala akan menyampaikan mereka kepada pemiliknya. Maka ia melakukan seperti itu dan kambing-kambing itu pergi ke dekat benteng. Lalu penduduk benteng memasukkan mereka ke dalam. Di Khaybar ini juga ada disebutkan beberapa hal tentang masalah fikih. Hazrat Abdullah bin Umar meriwayatkan, pada hari Khaybar, Rasulullah SAW melarang memakan daging keledai peliharaan. Demikian pula dalam sebuah riwayat Bukhari, Hazrat Ali menyatakan, pada hari Khaybar, Rasulullah SAW melarang daging keledai ternak dan nikah mut'ah. Ada juga disebutkan tentang perjanjian damai antara penduduk Fadak dengan Rasulullah SAW. Fadak terletak di dekat Khaybar, berjarak 6 malam perjalanan dari Madinah. Ketika Rasulullah SAW menuju ke Khaybar dan mendekatinya, beliau mengutus Hazrat Muhayyisah bin Mas'ud ke Fadak. Beliau memerintahkan untuk menyeru mereka kepada Islam dan memperingatkan bahwa mereka juga bisa diserang karena mereka juga sudah sering membuat kekacauan atau dengan cara tertentu telah menyusahkan umat Islam atau melakukan berbagai hal yang merugikan. Beliau bersabda, kalian bisa diserang juga seperti yang sedang terjadi terhadap Khaybar. Hazrat Muhayyisah menuturkan, saya pergi menuju mereka dan tinggal bersama mereka selama 2 hari. Akan tetapi mereka terus ragu-ragu dan berkata, di Khaybar ada 10.000 pejuang.
Di antaranya ada orang-orang seperti Amir, Yasir, Haris, dan pemimpin Yahudi, yaitu Marhab. Kami tidak berpikir Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bisa menandingi mereka. Hazrat Muhayyisah melanjutkan, ketika saya melihat keburukannya dan keras kepala mereka, saya berniat untuk kembali. Lalu mereka, orang-orang dari suku itu berkata, kami akan mengirim beberapa orang kami bersama engkau yang akan membawa pesan perdamaian dari kami. Dan mereka menduga bahwa Rasulullah SAW tidak akan bisa menaklukkan Khaybar. Mereka memang mengatakan bahwa mereka akan mengirim orang-orang, tetapi pikiran mereka tetap bahwa Khaybar tidak akan ditaklukkan. Jadi mereka terus berlaku seperti itu. Mereka terus menunda-nunda dan berkata, baiklah, kami akan mengirim orang-orang. Akhirnya beberapa orang datang kepada mereka dan memberi berita bahwa Muhammad SAW telah menaklukkan benteng Naim. Mendengar hal ini, penduduk Fadak menjadi takut dan mereka mengirim salah seorang pemimpin mereka bersama sekelompok orang untuk menghadap Rasulullah SAW. Orang itu bernama Nun bin Yusa. Ia datang menghadap dan memohon kepada Rasulullah SAW, mohon berdamailah dengan kami dengan syarat Anda mengampuni kami dan membiarkan kami pergi dari Fadak dengan membawa harta benda kami. Beliau menerima permintaan mereka. Ada juga riwayat lain yang menyebutkan bahwa penduduk Fadak berdamai dengan Rasulullah SAW dengan syarat mereka menyerahkan setengah tanah mereka kepada beliau dan mempertahankan setengahnya untuk mereka sendiri. Karena pemukiman ini diperoleh tanpa peperangan, maka ini menjadi harta fa'i untuk Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menggunakan pendapatan dari Fadak untuk biaya pengeluaran. Mengenai harta ganimah perang Khaybar dan pembagiannya, ada sebuah riwayat. Hazrat Abu Hurairah meriwayatkan, kami pergi bersama Rasulullah SAW menuju Khaybar, dan dalam harta ganimah kami tidak mendapatkan emas dan perak, hanya unta, ternak, barang-barang, dan kebun-kebun. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa harta ganimah berupa pakaian dan barang-barang. Hanya senjata yang diperoleh dari beberapa benteng yang rinciannya adalah 1000 tombak, 400 pedang, dan 500 busur panah. Diriwayatkan dari Bashir bin Yasar, Rasulullah SAW membagi Khaybar secara keseluruhan menjadi 36 bagian. Beliau menyisihkan setengahnya, yaitu 18 bagian untuk kaum muslim, yang masing-masing terdiri dari 100 bagian, sehingga semuanya menjadi 1.800 bagian. Nabi SAW juga mendapat suatu bagian seperti bagian salah satu dari mereka, yakni bagian Nabi SAW sendiri sama dengan bagian yang lainnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, prajurit berkuda mendapat 3 bagian dan prajurit biasa mendapat 1 bagian. Beliau mengkhususkan setengah sisanya untuk menghadapi keadaan, urusan, dan peristiwa yang akan datang, serta hal-hal yang akan dihadapi oleh kaum muslim di masa depan. Ini masuk ke dalam dana cadangan dan itu adalah watih, katibah, dan sulalim, beserta hal-hal lain yang terkait dengannya. Ini adalah harta jaidat atau tanah yang ada di sana. Dalam sebuah riwayat disebutkan, dari katibah diambil bagian khumusnya demi Allah Ta'ala, yakni bagian untuk Nabi, bagian untuk kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, serta untuk para istri suci Nabi, dan bagian untuk orang-orang yang menjadi perantara antara Rasulullah SAW dan penduduk Fadak. Di antara mereka adalah Hazrat Muhaisah bin Mas'ud. Beliau SAW memberinya 30 wasak gandum dan 30 wasak kurma dari situ. Satu wasak terdiri dari 60 sa. Satu sa setidaknya setara dengan 2,5 kilogram. Dengan demikian diperkirakan sekitar 4.500 kg gandum dan 4.500 kg kurma yang diberikan. Harta ganimah perang Khaybar umumnya hanya dibagikan kepada orang-orang yang hadir dalam perjanjian Hudaybiyah. Akan tetapi, sebagai pengecualian selain mereka, ada Hazrat Jabir bin Abdullah bin Amr yang juga diberi bagian. Demikian pula, orang-orang yang kembali dari Habsyah dan Hazrat Abu Hurairah, serta beberapa orang lainnya juga diberi bagian dari harta ganimah. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa bagian khumus
atau 1/5 yang diperuntukkan bagi Rasulullah SAW digunakan untuk membeli senjata dan pakaian, serta diberikan kepada keluarga beliau, yaitu Bani Muttalib, dan janda-janda dan orang yatim mereka, dan orang-orang yang membutuhkan. Ibnu Ishaq menulis, yang bertanggung jawab atas pembagian di Khaybar adalah Jabbar bin Sakhar dari Bani Salamah dan Hazrat Zaid bin Sabit dari Bani Najjar. Keduanya bertugas menghitung dan membagikan harta ganimah. Ibnu Sa'ad menulis, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengumpulkan harta ganimah, maka harta itu pun dikumpulkan. Beliau menunjuk Hazrat Farwah bin Bayadi sebagai pengawas, dan penghitungan diberikan kepada Hazrat Zaid bin Sabit. Abdullah bin Mughaffal menuturkan, saya mendapatkan sebuah kantong kulit. Dalam riwayat lain disebutkan, kantong itu berisi lemak. Saya berkata, saya tidak akan memberikan ini kepada siapapun. Saya lewat di hadapan Nabi SAW dan merasa malu. Lalu saya membawanya di bawah ketiak dan pergi ke teman-teman saya dan menyembunyikannya. Di tengah jalan, saya bertemu dengan pengawas harta ganimah. Ia memegang ujung kantong itu dan berkata, bawa kemari, kami akan membagikannya. Saya berkata, tidak, demi Allah, saya tidak akan memberikannya kepadamu. Ia mulai menarik kantong itu dariku. Beliau SAW melihat dan tersenyum, lalu bersabda kepada pengawas, biarkanlah ia. Maka pengawas pun melepaskan saya. Saya membawa barang milik saya kepada teman-teman saya, kemudian kami menyantapnya. Inilah ungkapan kasih sayang beliau SAW terhadap para sahabat. Baiklah, jika ia telah mengambilnya, biarkanlah ia membawanya pergi. Ibnu Ishaq menulis, Rasulullah SAW memberikan ayam ternak dan hewan ternak kepada Ibnu Lukaim. Artinya, apapun yang ada dibagikan. Para wanita yang ikut serta dalam perang Khaybar juga diberi bagian. Ibnu Ishaq menulis, beberapa wanita Muslim ikut bersama Rasulullah SAW di Khaybar, maka beliau memberikan mereka sebagian dari harta fa'i. Namun mereka tidak diberi bagian yang berasal dari harta ganimah. Seorang wanita dari Banu Ghifar berkata, saya datang kepada Rasulullah SAW bersama beberapa wanita dari Bani Ghifar. Kami semua berkata, wahai Rasulullah, kami ingin pergi bersama Anda. Saat itu, Anda sedang menuju ke Khaybar. Kami akan merawat yang terluka dan membantu kaum Muslim. Beliau SAW bersabda, pergilah dengan keberkatan dari Allah. Baiklah, kalian diizinkan. Maka kami pun berangkat bersama beliau. Ketika Rasulullah SAW menaklukkan Khaybar, beliau juga memberi kami bagian dari harta ganimah. Rasulullah SAW mengambil sebuah kalung dan mengalungkannya di leher saya. Ia berkata, demi Allah, kalung itu selalu bersama, yaitu tergantung di leher saya. Saya tidak pernah terpisah dengannya bahkan sedetik pun. Sahabiah ini berwasiat agar kalung itu dikuburkan bersamanya, sehingga tidak ada tangan yang bisa membuka ikatan yang telah diikat oleh Nabi SAW. Nama wanita dari suku Bani Ghifar ini disebutkan sebagai Umayyah binti Qais Abu Salt. Hazrat Abdullah bin Unais meriwayatkan, saya berangkat bersama Rasulullah SAW menuju Khaybar. Istri saya yang sedang hamil ikut bersama. Di tengah perjalanan, istri saya lalu melahirkan. Saya memberitahu Rasulullah SAW tentang hal ini. Beliau bersabda, rendamlah kurma untuknya, dan ketika sudah cukup lunak, suruhlah ia meminumnya. Maksudnya, rendamlah kurma dalam air dan berikan air rendaman kurma itu kepada anak untuk diminum. Saya melakukan hal tersebut dan istri saya tidak mengalami kesulitan apapun. Kelemahan yang biasa terjadi setelah melahirkan pun hilang. Ketika kami telah menaklukkan Khaybar, para wanita tidak mendapatkan bagian dari harta ganimah. Namun Rasulullah SAW memberi mereka bagian dari harta fa'i, yaitu harta yang diperoleh tanpa peperangan dari Fadak. Beliau juga memberi bagian untuk istri saya dan anak saya yang lahir di tengah perjalanan. Di sini tertera juga tentang pengembalian lembaran Taurat kepada orang-orang Yahudi. Ketika harta ganimah dikumpulkan dari benteng-benteng Khaybar, di antaranya terdapat beberapa gulung lembaran Taurat. Orang-orang Yahudi menghadap Rasulullah SAW.
dan meminta agar lembaran Taurat tersebut dikembalikan. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam lalu memerintahkan agar lembaran-lembaran itu dikembalikan dengan aman. Taurat yang tertulis pada lembaran itu pun dikembalikan. Ini menunjukkan keagungan, sikap toleransi beragama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan penghormatan beliau terhadap perasaan dan gejolak keagamaan mereka, di mana beliau memerintahkan agar Taurat mereka dikembalikan dengan aman. Tidak seperti zaman sekarang di mana kitab-kitab dibakar atau Al-Quran dibakar karena permusuhan terhadap umat Islam. Beliau justru mencontohkan bahwa lembaran-lembaran kitab mereka harus dijaga dan dikembalikan. Disebutkan juga tentang Perang Wadiul Qura saat kembali dari Khaybar. Setelah kemenangan Khaybar, Rasulullah SAW tinggal di sana beberapa hari. Kemudian beliau berangkat kembali bersama pasukan Islam dan terjadi pertempuran menghadapi orang-orang Yahudi di Wadiul Qura. Antara Taimah dan Khaybar terdapat sebuah lembah yang di dalamnya terdapat banyak pemukiman. Lembah ini disebut Wadiul Qura. Pada zaman dahulu, kaum Ad dan Samud tinggal di sini. Kedua kaum ini disebutkan dalam Al-Quran Suci. Kaum-kaum ini tinggal di sana. Sebelum Islam, orang-orang Yahudi datang dan menetap di pemukiman-pemukiman ini. Mereka mengembangkan pertanian dan irigasi dengan sangat maju, sehingga tempat ini menjadi salah satu pusat Yahudi. Ada sebuah riwayat dari Hazrat Abu Hurairah. Beliau meriwayatkan, kami menaklukkan Khaybar, kemudian kami bersama Rasulullah SAW tiba di Wadiul Qura. Bersama beliau ada seorang hamba sahaya bernama Midham yang dihadiahkan untuk beliau oleh Bani Dhibab. Ketika ia sedang menurunkan pelana unta Rasulullah SAW, tiba-tiba sebuah anak panah yang tidak diketahui asalnya mengenainya hingga ia meninggal. Orang-orang berkata, Mubarak atas kesyahidannya. Rasulullah SAW bersabda, tidak, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kain yang ia ambil dari harta ganimah pada hari Khaybar, sebelum pembagian dilakukan, kini menjadi api yang membakarnya. Maksudnya, ia telah mencuri kain tersebut dari harta ganimah yang sedang dikumpulkan. Ketika seseorang mendengar hal ini dari Nabi SAW, ia menyadari betapa berbahayanya situasi ini, yakni orang tersebut akan masuk neraka karena mencuri kain itu. Maka ia datang membawa 1 atau 2 tali untuk alas kaki dan berkata, ini adalah barang yang saya ambil. Rasulullah SAW bersabda, 1 atau 2 tali sandal pun bisa menjadi penyebab seseorang masuk ke dalam api neraka. Bahkan benda terkecil sekalipun jika dicuri akan menjadi sebab hukuman bagimu. Bagaimanapun, dalam rincian perang ini, lebih lanjut tertulis, Rasulullah SAW mengatur barisan sahabat untuk berperang menghadapi Yahudi di sini. Beliau memberikan 1 bendera kepada Hazrat Sa'ad bin Ubadah, 1 bendera kepada Hazrat Hubab bin Munzir, 1 bendera kepada Hazrat Sahal bin Hunayf, 1 bendera kepada Hazrat Abbad bin Bishr. Kemudian Rasulullah SAW mengajak Yahudi kepada Islam dan memberitahu mereka bahwa jika mereka menerima Islam, mereka akan menyelamatkan nyawa dan harta mereka, dan perhitungan mereka akan diserahkan kepada Allah. Namun orang-orang Yahudi menolak dan bersiap untuk berperang. Pertama-tama seorang Yahudi keluar untuk bertarung, lalu Hazrat Zubair membunuhnya. Kemudian ada lagi yang keluar dan Hazrat Ali membunuhnya. Setelah itu ada lagi yang keluar dan Hazrat Abu Dujana membunuhnya. Pertempuran berlanjut seperti ini hingga malam, sampai ada 11 orang Yahudi yang terbunuh. Ketika hari berikutnya tiba, saat matahari belum terbit, orang-orang Yahudi menyerah sehingga Rasulullah SAW meraih kemenangan di Wadiul Qura. Allah Ta'ala memberikan harta benda orang-orang Yahudi di sana kepada beliau sebagai ganimah, dan kaum muslim memperoleh banyak harta dan barang. Rasulullah SAW membagikan harta ganimah di antara kaum muslim di Wadiul Qura dan menyerahkan tanah dan kebun korma kepada orang-orang Yahudi untuk dikelola, sebagaimana beliau menjadikan orang-orang Yahudi Khaybar sebagai pengelola tanah mereka juga. Beliau bersabda, baiklah kalian pegang ini, berusahalah dan teruslah membayar bagian hasilnya. Allamah Baladuri menyebutkan, Rasulullah SAW menunjuk Hazrat Amru bin Sa'id bin Al-As sebagai gubernur Wadiul Qura.
Beliau tinggal di Wadiul Qura selama 4 hari, kemudian kembali ke Madinah. Rincian lebih lanjut tentang ini insya Allah akan dibahas nanti. Saat ini saya akan menyampaikan tentang beberapa almarhum, dan kemudian insya Allah setelah solat akan ada solat jenazah gaib untuk mereka. Pertama adalah Tuan Maulana Muhammad Karimuddin Syahid Sahib, yang merupakan sadar-sadar Anjuman Ahmadiyah Qadian. Beliau wafat beberapa hari yang lalu di bulan Ramadan pada usia 87 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Almarhum juga seorang musi. Ayah beliau baiat dan masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah dan bekerja di berbagai tempat sebagai pegawai swasta. Mereka tinggal di suatu desa di mana tidak ada fasilitas pendidikan yang memadai, sehingga Tuan Syed Muhammad Muhyiddin Sahib dari Cintakunta, Hyderabad, mengirim Tuan Karimuddin Sahib ke Qadian untuk menuntut ilmu. Pada tahun 1954, beliau masuk ke Madrasah Ahmadiyah untuk belajar. Beliau lulus pada tahun 1957, kemudian mempersiapkan diri untuk Maulvi Fazil dan lulus ujian Maulvi Fazil dari Universitas Punjab Chandigarh pada tahun 1960. Setelah itu, beliau pergi ke Rabuah untuk pendidikan lebih lanjut dan belajar di Jamiah Rabuah selama 2 tahun. Beliau memperoleh gelar syahid. Dengan demikian, beliau adalah mubalik pertama di India yang memperoleh gelar syahid. Beliau mendapat taufik untuk melakukan berbagai pengkhidmatan di Qadian, dan di masa ini beliau ditunjuk sebagai anggota Sadar Anjuman Ahmadiyah Qadian, sebagai alim atau ulama, dan tetap menjadi anggota hingga 2021. Kemudian beliau juga mendapat taufik berkhidmat sebagai Additional Nazim Irsyad Waqfi Jadid luar negeri. Beliau juga mendapat taufik berkhidmat sebagai Sadr Umumi. Beliau juga mendapat taufik berkhidmat sebagai Sadr Majlis Waqfi Jadid. Kemudian beliau juga berkhidmat sebagai Prinsipal Jamiah untuk 2 periode. Beliau juga berkhidmat sebagai Sadar Dewan Qada di Darul Qada dan juga sebagai Sadar Majlis Karpardas. Kemudian pada tahun 2021, saya menunjuk beliau sebagai Sadar Anjuman Ahmadiyah dan beliau tetap berkhidmat di posisi ini hingga wafat. Tuan Inam Gori Sahib Nazir Ala Qadian menuturkan, almarhum adalah sosok yang sangat sederhana dan menjalani kehidupan dengan sifat qanaat yang luar biasa. Dan ini adalah kenyataan. Saya juga telah melihat ini. Almarhum hidup dengan pakaian putih sederhana dari tunjangan yang diberikan oleh jemaat dan sangat tidak suka mengambil pinjaman untuk pengeluaran. Beliau adalah seorang penulis yang sangat baik dan berpengalaman. Selama komputer belum mulai digunakan untuk penulisan, beliau mendapat taufik untuk menulis surat kabar Badar serta buku-buku dan majalah jemaat. Beliau adalah penceramah dan penulis yang sangat baik, dan beliau terus mendapat taufik untuk berpidato di Jalsah Qadian serta acara-acara jemaat lainnya dan pertemuan-pertemuan tarbiyat. Beliau juga lama mendapat taufik menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam program Rahe Huda yang disiarkan langsung di MTA dari Qadian. Beliau menderita penyakit ginjal dan menjadi lemah. Meskipun demikian, beliau terus melaksanakan tugas-tugas beliau dengan penuh semangat, dan teladan beliau benar-benar patut dicontoh. Beliau juga memimpin Jalsah Qadian tahun 2024 yang lalu. Meskipun sakit dan lemah, beliau dengan penuh semangat memimpin selama 3 hari. Beliau membuka acara jalsah. Demikian pula, beliau juga memimpin syura yang lalu. Allah Ta'ala telah memberi taufik berkhidmat di jemaat selama masa yang panjang, yaitu 62 tahun. Pada hari-hari terakhir hidup beliau, beliau sering menyatakan kepada keluarganya bahwa kelahirannya terjadi di bulan Ramadan, dan beliau ingin melihat apakah wafatnya juga akan terjadi di bulan Ramadan. Maka beliau pun wafat pada tanggal 27 Ramadanul Mubarak
Seperti yang telah saya sampaikan, beliau adalah sosok yang sangat pekerja keras dan rendah hati. Beliau selalu berusaha untuk mengerjakan pekerjaan beliau sendiri. Tidak ingin menjadi beban bagi orang lain. Bahkan pekerjaan pribadinya pun beliau lakukan sendiri. Beliau adalah sosok yang berilmu dan juga mengamalkannya. Beliau telah menunaikan janji wakaf yang telah beliau ikrarkan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau. Pernikahan pertama dengan Nyonya Iqbal Begum yang darinya beliau memiliki 2 putra dan 2 putri. Setelah itu beliau menikah untuk kedua kalinya. Anak-anak, putri-putri dan menantu-menantu beliau semuanya mendapat taufik untuk mengkhidmati agama dan jemaat. Semoga Allah Ta'ala menjaga semangat mengkhidmati agama ini dalam keturunan beliau juga. Jenazah kedua adalah Tuan Abdul Rashid Yahya Sahib yang adalah Ketua Dewan Kada Jemaat Kanada sampai beberapa waktu yang lalu. Beliau wafat di usia 75 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Almarhum adalah seorang musi. Ayah beliau baiat di tangan Hazrat Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu ta'ala anhu sekitar tahun 1945. Setelah melakukan diskusi, penelitian, dan perdebatan yang panjang dengan Maulana Sanullah Amritsari, Maulana Abul Ala Maududi, dan Maulana Muhammad Ali M.A., beliau adalah satu-satunya keluarga Ahmadi di seluruh desa beliau, dan meskipun ada perbedaan dalam hal keagamaan, penduduk desa beliau sangat menghormati beliau. Setelah lulus BA dari Talimul Islam College Rabwa, beliau masuk ke Jamiah, kemudian mewakafkan diri dan berkhidmat pada tahun 1975. Di awal beliau ditugaskan di berbagai tempat di Pakistan, kemudian mendapat taufik untuk berkhidmat di Amerika, Kanada, dan Guatemala. Beliau juga mendapat taufik untuk berkhidmat sebagai Amir Nasional dan Missionary in Charge di Afrika Selatan. Di Guatemala dan Korea Selatan, beliau mendapat taufik untuk berkhidmat sebagai Missionary in Charge dan Amir Nasional. Beliau juga mendapat taufik untuk berkhidmat sebagai Naib Prinsipal di Jamiah Ahmadiyah Kanada. Di samping itu, beliau juga mengajar kelas-kelas tafsir Al-Quran dan ilmu Al-Quran di sana. Pada tahun 2017, beliau ditunjuk sebagai Ketua Dewan Kada Kanada dan terus berkhidmat hingga tahun 2023. Ketika berkhidmat di Guatemala, beliau berkesempatan berbincang dengan pemimpin Buddha yaitu Dalai Lama dan menyampaikan tabligh Islam kepada beliau. Keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum adalah 3 putra dan 3 putri. Putra beliau, Qasim Rashid Sahib, menuturkan, "Ayah saya sangat menghormati nizam jemaat dan tidak bisa mentolerir kata-kata apapun yang menentang jemaat. Beliau akan sepenuhnya menjawab setiap keberatan terhadap nizam jemaat. Setelah mendengarkan argumen mereka yang menentang, beliau akan membuat mereka menyadari kesalahan mereka. Sepanjang hidup, saya melihat ayah saya dawam menegakkan sholat berjamaah dan khususnya sholat tahajud. Bahkan dalam keadaan yang sakit parah sekalipun, beliau berusaha untuk melaksanakan sholat berjamaah. Hal ini juga beliau lakukan selama sakit beliau yang terakhir. Dalam tahun terakhir hidup beliau, beliau menderita sakit yang cukup parah, namun beliau menanggung penyakit beliau dengan penuh kesabaran dan rasa syukur. Beliau senantiasa berusaha keras untuk senantiasa taat dan patuh. Beliau juga berulang kali menasihati anak-anak beliau untuk tetap memiliki ikatan kuat dengan khilafat. Beliau selalu mendorong kepada saya untuk menulis tentang khilafat di media sosial dengan kebanggaan dan tanpa rasa takut, karena ini adalah jalan keluar yang nyata untuk mewujudkan persatuan dunia Islam dan seluruh umat manusia. Beliau memenuhi janji wakaf beliau dengan penuh kesetiaan pada tahun 1980-an dan 1990-an, ketika MTA belum dimulai secara teratur. Beliau menyebarkan khutbah-khutbah Hazrat Khalifatul Masih Rabi dan Hazrat Khalifatul Masih Salis rahimahullah kepada orang-orang. Beliau
merekam sendiri, membuat kopiannya dan kemudian menyebarkan kepada para Ahmadi dalam waktu 24 hingga 48 jam agar pesan Hazrat Khalifah saat itu dapat sampai kepada para Ahmadi dan hubungan dengan khilafah tetap terjaga. Tuan Mansur Nuruddin Sahib yang juga mubalik di Rabuah menuturkan, selama sekitar 53 tahun almarhum menunaikan tanggung jawab wakaf beliau dengan penuh keikhlasan dan kesetiaan. Beliau mengatakan, saya telah melihat beliau memenuhi hak sebagai wakil jemaat yang layak dengan penuh kesetiaan tanpa pamrih terhadap janji wakaf beliau, dan saya melihat beliau sebagai seorang yang sangat patuh dan mencintai Khalifatul Masih. Ketika ditugaskan di Jamiah, beliau mempersiapkan materi pelajaran agar para siswa Jamiah dapat lulus menjadi murabbi dan mubalik yang terbaik. Beliau senantiasa menuturkan bahwa Khalifah telah mempercayakan kepada saya untuk mengajar siswa Jamiah. Karena itu saya harus memenuhi kepercayaan ini dengan sebaik-baiknya. Tuan Mirza Muhammad Afzal Sahib yang adalah seorang mubalik juga menuturkan beliau memiliki sifat yang sangat santun. Beliau adalah seorang wakaf zindigi yang sangat pekerja keras dan serius. Beliau selalu mengutamakan pengkhidmatan kepada jemaat di atas segalanya dan tidak pernah ragu untuk membantu. Abdul Nur Abid Sahib menuturkan, beliau mengajarkan tafsir Al-Quran kepada kami dengan penuh kasih sayang dan kerja keras. Beliau meminta kami untuk mencatat poin-poin dan juga memeriksa catatan kami. Catatan yang beliau ajarkan masih berguna bagi kami hingga hari ini. Semoga Allah Ta'ala menurunkan magfirat kepada beliau. Jenazah berikutnya adalah Tuan Mirza Imtiaz Ahmad Sahib, Amir Distrik Hyderabad Sindh, putra Mirza Nasir Ahmad Sahib. Beliau telah wafat beberapa hari yang lalu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ahmadiyah masuk ke keluarga beliau melalui kakek beliau, Tuan Alimdin Sahib, yang pada masa khilafat pertama-tama melakukan baiat secara tertulis, kemudian mendapatkan karunia melakukan baiat secara langsung saat menghadiri jalsah salanah di Kadian. Almarhum Mirza Imtiaz Sahib setelah menyelesaikan pendidikan BA, memulai usaha pribadi beliau, yaitu membuka apotik. Dengan karunia Allah Ta'ala, almarhum mendapat karunia mengkhidmati agama sejak masa muda beliau hingga saat-saat terakhir kehidupan beliau. Beliau secara rutin melaksanakan sholat tahajud, sering membantu orang miskin dan membutuhkan secara diam-diam. Putra beliau menulis ini, saat pemakaman ayah saya, seorang teman syiah beliau dari Sanjar berkata, saya sebelumnya tidak tahu cara sholat dan tidak tahu apa-apa tentang puasa. Saya tidak tahu tentang ajaran dan ibadah Islam. Tuan Imtiaz Sahiblah yang mengajarkan saya cara sholat dan berpuasa. Akan tetapi hari ini kitalah yang disebut non-muslim di sana. Ia mengatakan bahwa sejak saat itu ia tidak pernah meninggalkan sholat dan secara teratur beribadah. Mirza Mashhud Sahib, seorang mubalik, menuturkan, karena sifat baik beliau, kejujuran dan akhlak mulia beliau, beliau memiliki hubungan baik dengan banyak kalangan terkemuka di Sindh, dan orang-orang non-Ahmadi biasa menitipkan barang berharganya kepada beliau. Syahbaz Sahib, mantan Kaid Distrik Hyderabad, menuturkan beliau adalah sosok yang sangat jujur, rendah hati, dan memiliki rasa simpati terhadap orang lain. Beliau sangat mencintai khilafat dan memiliki semangat yang tinggi untuk mengkhidmati jemaat. Jika pasien beliau tidak memiliki uang, beliau biasa memberikan obat-obatan secara gratis. Saat pemakaman beliau, banyak orang yang datang untuk menyampaikan bela sungkawa, dan semua mengatakan bahwa dengan kepergian beliau, telah terjadi kekosongan di daerah mereka. Semoga Allah Ta'ala menurunkan magfirat kepada beliau. Jenazah berikutnya adalah Tuan Al-Haj Muhammad Balarabi Sahib dari Aljazair yang meninggal beberapa hari yang lalu pada usia 82 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau berasal dari Aljazair dan saat ini tinggal di Perancis. Tahun 2015, beliau datang bersama istri beliau sebagai tamu ke jalsah salanah Inggris. Dan dengan karunia Allah Ta'ala, beliau melakukan baiat sebelum kembali. Di hari pertama jalsah, beliau menuturkan,
Ada kedekatan yang sangat luar biasa dengan tempat ini, seolah-olah beliau pernah datang ke tempat ini sebelumnya. Beliau menuturkan bahwa selama bertahun-tahun beliau telah bermimpi tentang tempat ini dan suasananya. Sehari sebelum baiat, beliau juga melihat mimpi serupa yang menjadi dasar keputusan beliau untuk masuk ke dalam jemaat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersama istri beliau. Dan di jalsah tersebut ada total 30 orang dari keluarga beliau dari Prancis, baik Ahmadi maupun non-Ahmadi, dan ada 8 orang di antaranya yang mengikuti jejak beliau dan melakukan baiat selama jalsah. Beliau sangat berusaha untuk mengajarkan nilai-nilai keagamaan kepada anak-anak beliau. Beliau mendaftarkan mereka ke sekolah-sekolah agama untuk mengajarkan solat dan Al-Quran. Anak-anak beliau mendapat taufik untuk masuk jemaat terlebih dahulu daripada beliau. Anak-anak beliau mengatakan bahwa ayah mereka telah mengajarkan pendidikan agama yang menumbuhkan kecintaan yang mendalam terhadap agama dan semangat ketaatan dalam hati mereka, sehingga ini mempermudah mereka untuk menerima jemaat. Ahmadiyah masuk ke keluarga beliau melalui putra sulungnya, Muhammad Balarabi Sahib, yang suatu hari saat sedang mencari saluran televisi satelit, saat itu channel MTA tiba-tiba muncul dan di sana ia melihat Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullah. Setelah itu beliau melakukan penelitian mendalam tentang Ahmadiyah, khususnya mengenai kewafatan Nabi Isa alaihissalam, dan akhirnya pada kesempatan Jalsah Inggris tahun 1995, beliau melakukan baiat. Ayahnya baru melakukan baiat sekitar 20 tahun kemudian. Putranya baiat terlebih dahulu. Almarhum sering bepergian antara Prancis dan Aljazair. Pada tahun 2017, polisi merazia rumah almarhum di Aljazair dan menahan anak-anak beliau dengan tuduhan sebagai Ahmadi. Dalam keadaan ini, beliau menunjukkan keberanian yang luar biasa. Ketika beliau pergi ke kantor polisi dan ditanya apakah beliau seorang Ahmadi, beliau segera menjawab tanpa ragu-ragu, "Ya, Alhamdulillah, saya seorang Ahmadi." Beliau menjelaskan bahwa mereka menghormati hukum, namun pada hari ketika pihak berwenang mengizinkan, rumah mereka akan menjadi pusat pertama jemaat Ahmadiyah. Beliau menyatakannya dengan sangat terbuka dan berani. Almarhum memiliki hubungan kecintaan yang mendalam dengan khilafat dan khalifah di masanya. Beliau memiliki semangat yang sangat besar untuk mengkhidmati jemaat. Selama bertahun-tahun, rumah mereka di Perancis menjadi pusat berbagai acara jemaat dan sholat Jumat. Tuan Al-Haj Muhammad Balarabi meninggalkan istri yang berusia 81 tahun dan 8 anak. 7 di antaranya adalah Ahmadi dengan karunia Allah Ta'ala. Salah satu putranya adalah sekretaris tablik dan in charge Arabic Desk di Prancis. Putri-putri beliau juga mendapat karunia untuk mengkhidmati jemaat. Seorang Ahmadi dari Aljazair menulis, Tuan Al-Haj Muhammad Sahib adalah orang yang sangat baik hati dan dermawan. Beliau selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala karena telah diberi karunia untuk mengenal dan mengimani Hazrat Imam Zaman alaihissalam. Menuturkan, setelah baiat kepada Imam Zaman, iman saya menjadi lebih kuat dan keyakinan saya semakin mendalam. Tuan Sadar Ansarullah Aljazair menuturkan, beliau selalu menawarkan rumah beliau untuk setiap acara jemaat. Bahkan beliau mengkhususkan sebagian rumahnya sebagai solat center. Seorang Ahmadi dari Aljazair menuturkan, hubungan beliau dengan Allah Ta'ala sangat istimewa dan merupakan contoh. Beliau selalu gelisah untuk menunaikan solat tepat pada waktunya dalam segala keadaan. Bahkan dalam saat-saat sakit yang parah sekalipun, beliau tetap melaksanakan solat tahajud dan berdoa kepada Allah Ta'ala dengan penuh kekhusyukan dan keyakinan yang kuat. Semoga Allah Ta'ala menurunkan magfirat kepada beliau. Jenazah berikutnya adalah Tuan Muhammad Ashraf Sahib Kotri dari distrik Hyderabad. Beliau wafat beberapa hari yang lalu di usia 70 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Beliau adalah ayah dari Tuan Navid Ashraf Sahib, mubalik di Kongo, yang tidak dapat menghadiri pemakaman ayahnya karena bertugas di medan perkhidmatan. Ahmadiyah masuk ke keluarga beliau melalui Hazrat Nur Ilahi Sahib, seorang sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam.
अहमियत आई थी। Sahabat ini तो उनके merupakan kakek mereka. Navid Ashraf Sahib, mubalik di Kongo, menulis, kecintaan ayah saya terhadap agama diwarisi dari kakek moyang beliau. Beliau adalah sosok yang sangat saleh dan sangat banyak berdoa dan memiliki hubungan yang sangat erat dengan khilafat. Beliau selalu mendapat taufik untuk berkhidmat dalam jemaat dalam berbagai kesempatan. Beliau sangat pekerja keras dan sangat ramah dalam menjamu tamu. Di tahun 1992, beliau mendapat karunia dipenjara di jalan Allah selama beberapa hari. Beliau membaca Al-Quran dan gubahan syair Hazrat Masih Maud alaihissalam serta para khalifah dengan penuh kecintaan, sehingga setiap yang mendengar tersentuh hatinya oleh gubahan syair tersebut. Beliau memiliki suara yang sangat merdu. Saat kewafatan beliau, bahkan seorang penentang keras pun datang untuk menyampaikan bela sungkawa dan mengatakan bahwa beliau adalah sosok yang sangat baik dan saleh, dan belum pernah ia melihat orang seperti beliau. Selama penentangan keras yang terjadi di Kotri pada tahun 1992, beliau menunjukkan keberanian dan keteguhan iman yang sangat luar biasa dalam menghadapi para penentang jemaat. Beliau dawam membayar candah dan di hari kewafatan, beliau menunaikan sholat tahajud, membaca Al-Quran, menunaikan sholat subuh, lalu sekitar pukul 7.45 pagi, beliau menghadap Allah Ta'ala. Syahbaz Ahmad Sahib, Sabik Kait Hyderabad, menuturkan, beliau adalah sosok yang sangat mengkhidmati jemaat, memiliki semangat yang tinggi, sangat berani dan memiliki semangat luar biasa dalam bertablik. Hal terbesar yang saya lihat adalah cara beliau melakukan pengkhidmatan seolah-olah itu adalah pekerjaan pribadi yang dilakukan oleh beliau setiap harinya. Begitulah cara beliau mengkhidmati agama. Kami bekerja di sebuah perusahaan dan pada suatu kesempatan, penentangan terhadap jemaat sangat tinggi. Para mullah menekan manajemen agar memecat beliau. Manajer umum berkata kepada para mullah, lupakanlah soal dia Ahmadi, Qadiani atau Mirzai. Beritahu saya satu kelemahan yang bisa menjadi alasan saya memecatnya dari perusahaan. Para mullah tidak bisa memberikan jawaban dan dengan demikian pekerjaan beliau tetap berlanjut. Beliau meninggalkan istri, 3 putri dan 4 putra. Semoga Allah Ta'ala menurunkan maghfirat kepada beliau dan mengasihi beliau dan meninggikan derajat beliau. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.